Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana SKM MPH. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu mata kuliah promosi kesehatan pada jurusan keperawatan. Mata kuliah ini selaras dengan keilmuan saya, kesehatan masyarakat, dengan cabang ilmu adalah promosi kesehatan. Untuk mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa sarjana terapan keperawatan atau D4 keperawatan dengan kode mata kuliah promosi kesehatan WA T6.30.24. Bobot mata kuliah ini ada 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan berada pada semester 4. Dengan rincian 14 kali pertemuan, terdiri dari teori dan praktik, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, dengan total adalah 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Fokus utamanya adalah mencakup formulasi strategi, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi promosi kesehatan yang diaplikasikan langsung dalam asuhan keperawatan pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK dan sub CPMK mata kuliah ini adalah CPL 03, yaitu kemampuan melakukan pendidikan dan konseling kesehatan berbasis teori komunikasi dalam asuhan keperawatan serta berinteraksi secara interpersonal sebagaimana yang telah tertuang di RPS yang telah divalidasi dan disetujui oleh Ketua Prodi. Berikut adalah rincian CPMK dan sub-CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu merancang strategi promosi kesehatan dengan sub-CPMK-nya 1.1, mampu menjelaskan konsep dasar dan pendidikan kesehatan. Sub-CPMK 1.2, mampu merancang strategi pendekatan promosi kesehatan. Selanjutnya CPMK 2, di sini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan promosi kesehatan di dalam asuhan keperawatan secara umum dan khusus, seperti masalah penyakit tidak menular, yaitu kanker, jantung, diabetes mellitus, atau stroke. Sementara sub CPMK 2.1 yaitu mampu memvalidasi hasil monitoring dan evaluasi atau MONEV. Kemudian sub CPMK 2.2 diharapkan mampu merencanakan upaya promosi kesehatan berbasis siklus hidup dan sasaran kelompok. Sub CPMK 2.3 mampu menciptakan media penyuluhan atau media edukasi kesehatan yang konseptual dan inovatif. Ya. Bagian terakhir namun sangat krusial di dalam mata kuliah promosi kesehatan ini adalah bagaimana proses pembelajaran ini bisa dieksekusi di kelas dan bagaimana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang ada di dalam promosi kesehatan. Nah, cara-cara yang digunakan adalah yang pertama, bentuk dan metode pembelajaran menggunakan Study Center Learning atau SCL seperti Small Group Diskusi, kemudian PBL, role play atau simulasi, dan juga menggunakan praktik demonstrasi. Kemudian sistem evaluasi dan penilaian, kita juga menggunakan ujian tulis yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Totalnya ada 80% dengan pembagian bobotnya UTS 40% dan UAS 40%. Kemudian ada tugas terstruktur dan kuis, itu totalnya ada 20%. Tugasnya itu berbentuk penyusunan makalah, penyusunan SAP, dan pembuatan media edukasi. Standar evaluasi menggunakan sistem penilaian baku yang berbobot A, rentan nilainya adalah 85 sampai 100. Sementara nilai E ada di rentan kurang dari 40.
Demikian paparan gambaran umum mata kuliah promosi kesehatan ini. Harapan saya melalui integrasi teori dan simulasi praktis ini, mahasiswa sarjana terapan keperawatan tidak hanya menguasai kompetensi akademis saja, tetapi juga siap menjadi agen perubahan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, hari ini kita masuk mata kuliah promosi kesehatan ya. Dengan Ibu adalah materi pertama untuk semester ini ya, di semester ini dengan judul konsep dasar PHBS ya. Baik, sebelum mulai mari sama-sama kita berdoa dulu supaya ilmunya berkah ya. Oke, silahkan. Amin. Kita sekarang absen dulu ya, karena kita biar nanti bisa langsung masuk ke linknya. Silahkan di absen. Oke, silahkan scan masing-masing ke barcode-nya ya. Sudah semua? Oke ya, kalau sudah semua kita lanjut. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, capaian pembelajaran hari ini kita mengharapkan begitu mahasiswa keluar dengan mata kuliah ini, itu mampu menciptakan media penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu mampu merancang strategi promosi kesehatan. Nah, apa saja? Nah, ini ada 4. Yang pertama, kita melihat mampu melaksanakan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan secara umum. Nah, di sini kita diharapkan bisa mempromosikan. Pernah dengar kata-kata promosi nggak? Promosi itu apa? Iklan. Memperkenalkan. Artinya kita memperkenalkan bagaimana hidup sehat, cara bekerja dengan sehat, cara belajar dengan sehat, dan dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan. Ya. Nah, kemudian di sini juga diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari promosi kesehatan. Ya, kalau promosi kita udah biasa dengar, mungkin sales ada mempromosikan ya. Kalau kita ke mall kan sering tuh ditarik. Nah, jadi kita harus tahu apa dasar dari promosi kesehatan. Jangan mau kalah dengan promosi-promosi rokok misalnya, ya. Itu luar biasa. Gambarnya besar-besar, ya. Kalau yang kesehatan gambarnya kecil-kecil, ya. Jadi nggak menarik, lebih menarik yang merokok. Kemudian diharapkan lagi mahasiswa itu mampu memvalidasi hasil dari monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Jadi kita bisa tahu paling tidak monitoring untuk diri kita sendiri. Kita ini udah hidup sehat atau belum? Ya, kalau kita udah merasa hidup kita nggak sehat, jangan malu untuk kita mulai. Kan ada ya, kita misalnya mau mulai olahraga, malu nanti dibilang sama kawan, sok rajin, nanti kita tidur. Ya. Nah. Kemudian mampu merencanakan upaya promosi kesehatan terhadap individu, keluarga, dan kelompok. Nah, itu nanti kita akan lihat kapan waktunya. Kapan waktunya kita untuk merancang upaya promosi ini. Oke ya, kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi kita santai. Apalagi kita orang kesehatan. Orang kesehatan insya Allah harus bisa keluar dengan produk-produk promosi kesehatan yang optimal. Sehingga masyarakat bisa hidup sehat. Oke, next. Nah, pernah mendengar istilah PHBS? Pernah. Kapan? Boleh disebutkan namanya? Mutia. Silahkan Mutia. Jadi PHBS itu dulu pernah dikenalin pas di SMA. Dia itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana dia tuh mengajak individu untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan baik dari diri sendiri, rumah, sekolah, masyarakat, dan di tempat-tempat umum. Nah, jadi dia tuh bisa dilakukan kayak
ya dengan awal-awal yang lebih mudah kayak cuci tangan, mandi, sikat gigi, terus jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, sama makan makanan yang bergizi, jangan yang instan-instan, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita dari sekarang untuk kedepannya kayak gitu. Jadi PHBS itu diperkenalkan ke individu tuh supaya dia tuh bisa meningkatkan kesehatan dan terhindar dari penyakit. Oke, berikan aplaus untuk Mutia. Luar biasa ya Mutia ya. Pelajaran SMA masih diingat. Padahal sekarang kan sudah kuliah ya. Sudah kuliah tapi masih ingat pelajaran SMA. Nah, benar sekali. PHBS itu sudah ada ya sebenarnya dari tingkat sekolah. Nanti kita akan mempelajarinya juga ya. Jadi di sini yang masih penasaran kebiasaan apa yang menyelamatkan hidup kita. Nah, kita akan bahas di sini. PHBS itu kan sebenarnya seperti diceritakan Mutia tadi, hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Ya, sebenarnya kalau kita menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah cuci tangan yang wajib itu sehari 5 kali. Kapan? Saat makan. Sholat, ya kan? Selalu cuci tangan. Nah, saat makan juga, kalau makan sehari 3 kali. Yang pokok, kalau yang cemilan-cemilan, cuci tangan nggak harusnya? Kenyataannya? Tidak. Nah, itu yang harus diterapkan. Begitu keluar dari sini, itu harus dipraktekkan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar diri sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri sebagai hasil pembelajaran sehingga seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ya. Jadi di sini kita harus bisa menyadarkan keluarga kita dulu yang paling dekat, kemudian kelompok masyarakat ya. Jadi sebelumnya kita harus bisa mempraktekkan ke diri sendiri dulu. Kalau kita sudah paham, nanti kita bisa menjelaskan. Iya, benar, mengajak keluarga. Jadi di sini tujuan umumnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar hidup bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Itu tujuannya. Kenapa? Jika sudah bersih, hidup kita sudah sehat, rumah sakit jadi kosong. Ya, kalau kita berhasil mempromosikan kesehatan, itu layanan kesehatan, tempat layanan kesehatan itu akan kosong. Ya, jadi kita harus bisa. Kemudian tujuan khususnya yang pertama meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Ya, jadi syaratnya kita harus tahu dulu. Kemudian mencegah penularan penyakit menular dan menekan angka penyakit tidak menular. Nah, kalau penyakit menular, cara menghindarinya, misalnya penyakit menular apa yang siapa tahu? TBC. Yang ringan-ringan, apa ini? Cacar, flu yang paling sering. Ada di sini yang nggak pernah flu? Iya. Mudah menular tidak? Ya. Mudah. Bagaimana caranya untuk mencegah? Cara mencegahnya? Iya, jangan malu pakai masker. Ya, silahkan pakai masker jika kita sakit. Jangan kita menjadi orang yang mentransfer penyakit ke orang lain, ya. Kemudian mencegah penyakit menular. Sudah tadi yang penyakit tidak menular sekarang. Demam. Demam ada yang menular, ada yang tidak ya. Ya, kalau demamnya demam DBD menular. Kalau demamnya apa yang tidak menular? Demam karena infeksi ya. Misalnya kita ada infeksi pasca operasi ya. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu juga dia PHBS-nya harus dijaga. Karena pada saat PHBS kita tidak bagus, kebersihan kita tidak bagus, maka imun kita sedang turun sehingga kita mudah mudah terkena komplikasi penyakit lagi. Nah,
Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar. Kita lingkungan belajar. Kemudian lingkungan kerja. Ada yang sudah bekerja? Belum. Tapi tahu ya lingkungan kerja. Seperti ibu adalah berada di lingkungan kerja. Kalau mahasiswa, lingkungan belajar. Beda penyebutan, tapi satu lingkungan ya. Nah, kemudian bermukim dan sehat serta produktif. Jika kita sehat, insya Allah kita produktif. Ya, makanya orang sehat itu pasti bangun pagi. Setelah salat subuh, bangun. Nah, kalau orang sakit, malas bangun pagi. Biasanya kalau kita pelajari ada penyakit-penyakit, begitu bangun, bawaannya lemes ya. Kemudian mau cuci tangan dingin, nggak sanggup cuci tangan. Karena tadi kita lemas ya, karena kurang sehat. Oke, kita lanjut, next. Nah, sekarang kita lihat siapa yang bisa menjawab seberapa sehat lingkungan kita? Cukup sehat. Nah, kita lihat ada 5 tatanan. Apakah sudah masuk di tempat kita yang sudah kita dapat sesuai dengan 5 tatanan PHBS yang benar-benar sudah bagus. Next. Nah, ini di sini ada PHBS di sekolah, tempat kerja, kemudian PHBS di tempat umum, di layanan kesehatan, kemudian juga perilaku hidup sehat dan bersih untuk individu ya. Next. Nah, untuk rumah tangga tadi ya ada 5 ya. Yang pertama untuk rumah tangga. Siapa yang tahu PHBS untuk rumah tangga? Ya silakan disebutkan namanya biar teman-temannya. Nama Zuhra Maulida. Ya, silakan Zura. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga itu merupakan upaya membiasakan seluruh anggota keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan PHBS itu dilakukan melalui berbagai indikator. Contohnya itu seperti menggunakan air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, mengonsumsi makanan bergizi, beraktivitas fisik, serta tidak merokok di dalam rumah. Kemudian penerapan PHBS itu secara konsisten, keluarga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan menciptakan lingkungan rumah yang bersih serta aman dan nyaman. Oke. Aplaus dulu untuk Zura. Kira-kira siapa yang sudah menerapkan di rumah? Sudah belum cuci tangan di rumah? Kemudian sudah belum membuang sampah di tempatnya? Ada konsumsi buah? Semua buah mau? Masih ada yang suka milih-milih buah? Kenapa? Nggak enak. Cocok sama lidah. Nggak cocok sama lidah. Nggak cocok karena nggak dibiasakan. Gitu juga hidup sehat kita. Sebenarnya semua buah itu, semua makanan itu enak. Sehat, tergantung seseorang. Ya, misalnya nih contoh, disuruh makan makanan ayam kukus. Mau nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi begitu disajikan dimsum ayam. Mau, karena sedang ngetren. Banget maunya ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menerapkan. Jadi lingkungan itu membentuk. Kenapa orang Aceh agak susah kalau makan buah dan sayur? Karena budayanya suka makan ikan. Ikannya harus banyak ya. Oke, next. Nah, ini tatanan di sekolah. Kalau di sekolah siapa yang sudah ada pengalaman? Udah pernah sekolah semua kan? TK, SD, SMP, SMA. Total berapa tahun? 12. 12 tambah? Ada yang 1, ada yang 2. Malah ada yang 3. Ya. Nah, apa tatanan di sekolah? Siapa yang bisa jawab? PHBS di sekolah. Ya, silakan. Jadi tatanan PHBS di sekolah itu kita menerapkan perilaku Sebentar, ini kan ada 8 nih.
Nah, yang pernah dilakukan di sekolah yang mana aja? Paling sering tuh kayak kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya. Lalu kita mengonsumsi makanan tuh makan makanan yang sehat, yang tidak mengandung pengawet ataupun kita tidak terlalu sering jajan di kantin sekolah. Nah, mencuci tangan itu kapan mulai dilakukan? Dari usia sekolah kapan? Dari Dari TK. TK, sama ya? Sama. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi? Lalu kita diterapkan olahraga teratur dan terukur. Nah. Seperti pagi hari di Jumat atau Sabtu. Jumat Sabtu ya. Kalau di sekolah olahraganya hari apa? Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi ya. Oke. Lanjut kemudian Lalu ada kita lagi? bisa memerantas jentik nyamuk di sekolah dengan kita hindari yang berair. Menghindari berair. Itu diajarin Genangan kapan? air. Waktu TK ada diajarin seperti itu? Waktu SD, TK. Oh, ada juga ya. Berarti sudah bagus. Kemudian Lalu kita yang paling sering terus kita terapin membuang sampah pada tempatnya. Tidak tempat sembarangan. sampah itu di mana? Bentuk tempat sampah itu gimana? Tertutup yang bagus. Oke, lanjut. Apalagi yang ada? Lalu kita menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara berkala. Itu kapan? Waktu SD, TK, SMP, SMA. Setiap semua ada. Semua ada ya. Semua ada setiap Pas masuk sekolah ada. Harusnya dia secara berkala. Ada dilakukan selama ini secara berkala? Belum. Ya, paling kalau ada orang bilang, ih perasaan kurusan, baru nanti cari timbangan ya. Nah, oke. Lanjut, ada lagi? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya sudah diajarkan cuci tangan, ya. Oke, kita lanjut. Next, tatanan sekolah di tempat kerja. Siapa yang bisa? Yang sudah pengalaman. Jadi di sini ada 8 yang sudah pernah dilakukan. Siapa yang bisa mencontohkan? Siapa tadi? Ada? Yang di tempat kerja? Nggak ada ya? Karena belum kerja ya. Nanti insya Allah 2 tahun lagi sudah bekerja. Jadi nah, waktu bekerja jangan lupa PHBS-nya diterapkan ya. Yang pertama kita melihat tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok di tempat kerja. Kemudian semua kegiatan dimulai dengan mencuci tangan ya. Apalagi kalau kita perawat, kan bekerja itu ya. Bekerja sebelum melakukan tindakan silahkan cuci tangan, jangan lupa berdoa. Mengucapkan bismillah dulu. Rasanya nyaman sekali kalau misalnya ada petugas kesehatan waktu melakukan tindakan itu baca bismillah dulu, udah bersih, baru lakukan tindakan. Nyaman kita ya. Dibandingkan begitu datang, pegang pasien tanpa cuci tangan, tanpa salam, langsung pegang. Rasanya diapain nih kita? Ya. Jadi kita harus teratur. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi jangan nanti di tempat kerja kita sibuk bekerja lupa makan. Nah, jadi kalau memang tempat kantinnya tidak ada atau jauh silahkan bawa bekal. Bawa bekal pilih-pilih juga, jangan dibawa nasi campur, dimakan siang jadi nggak enak lagi ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik. Biasanya sekarang kantor-kantor ada yang namanya senam ya. Ada yang pagi Jumat, ada yang pagi Kamis ya. Untuk kita di Aceh seperti itu. Kemudian usahakan memberantas jentik nyamuk. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Botol-botol silakan ditaruh di tempatnya. Kemudian jangan lupa menggunakan APD, alat pelindung diri ya. Oke, next. Nah, di fasilitas kesehatan juga sama, yaitu dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan jamban bersih. Kalau sekarang di rumah sakit kita sudah ini ya, sudah ada CS yang standby di situ selalu 24 jam ya, selalu bekerja. Kemudian sudah ada tempat sampah limbah non medis ya. Kemudian tidak merokok di area fasilitas kesehatan, tidak meludah sembarangan, itu yang paling susah. Nah, jadi kita mencontohkan ya, itu tidak bagus. Sehingga silahkan nanti kita bisa menegur. Menegurnya jangan ditegur dengan yang kasar. Kita adalah orang promosi kesehatan. Jangan membuat pasien itu jadi musuh kita, tapi jadi kawan kita. Kita bisa menasehati ya. Kemudian memberantas jentik nyamuk sama seperti tempat yang tadi ya.
Siapa kira-kira yang sudah pernah ke rumah sakit? 6 ini sudah ada belum di rumah sakit kita? Ya, silakan. Yang mana aja poin yang sudah ada? Oh. Ya, berarti tidak merudah sembarangan lagi ya. Berarti sudah lumayan bagus di tempat kita ya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir adalah di fasilitas umum kita dianjurkan menggunakan jamban yang bersih, air yang bersih, membuang sampah sembarangan, sama juga seperti yang tadi 6 poin itu harus ada di tempat umum ya. Sekarang kita di tempat-tempat umum, di tempat ibadah sudah bersih ya, kita lihat. Kemudian WC-nya ada. Kalau di tempat-tempat tertentu mungkin ada yang WC-nya ada tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu yang harus dievaluasi ya. Nah, next. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PHBS di seluruh tatanan bertumpu pada kebersihan diri, sanitasi lingkungan dengan menggunakan air bersih, kemudian jamban, pengelolaan sampah bebas jentik, serta perilaku mencegah risiko dengan tidak merokok dan menggunakan makanan sehat, seimbang ya dan bergizi. Jadi di sini Ibu mengharapkan tadi kalau Ibu lihat semuanya sudah pernah mempraktikkan PHBS. Ya, walaupun belum sempurna tapi ada. Tadi yang paling sering tidak adalah mencuci tangan pada waktu makan, tapi lupa mencuci tangan waktu makan snack. Ya. Nah, sekarang kita kan tadi ada 5 tuh, 5 tempat. Nah, kira-kira sudah paham belum? Sudah paham semua ya? Buktikan sudah paham dengan penugasan. Silahkan dibuat media masing-masing satu tugas individu tentang PHBS di tempat umum, di rumah tangga, di fasilitas kesehatan, di sekolah. Itu urutan absen 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5 kita. Nanti urutan ke-6 ambil yang nomor 1 lagi. Jadi itu yang kita inikan ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Apa kira-kira yang menyebabkan materi ini lebih mudah dipahami? Menerapkannya setiap hari. Oke, baik. Cara membuktikannya, kalau memang kalian nggak mau bertanya, dan tadi juga kita di antara materi sudah ada selingan untuk bertanya, tapi silahkan buktikan dengan tertulis dengan menyelesaikan penugasan. Ada yang bertanya tentang penugasan? Iya, individu. Tadi sesuai Ibu bilang, urutan 1 sampai 5, mulai dari tatanan rumah tangga sampai 5, kemudian nomor 6, ya, balik lagi ke yang ini ya. Baik, untuk materi hari ini kita selesai ya. Sekarang silahkan nanti kita mempersiapkan tugasnya. Dan untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari bagaimana cara mempromosikan kesehatan kepada ibu hamil, anak-anak, dan usia sekolah. Jadi boleh dibaca-baca dulu ya untuk materi itu sehingga nanti pertemuan selanjutnya kita nggak awam untuk materi selanjutnya ya. Baik, Ibu akhiri, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang semua.